Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini episode keempat ya. Ini bukan Squid Game, tapi ini adalah video pembelajaran ilmu psikologi. Oke, bersama saya Richard Afandi di Belajar Ilmu Psikologi. Oke, saya buka dulu topengnya ya. Oke, halo teman-teman. Bertemu lagi dengan saya Richard Afandi di Belajar Ilmu Psikologi. Beberapa waktu yang lalu mungkin teman-teman kenal ya tadi topeng tadi gitu ya, ada Squid Game gitu. Dan kalau ngomongin topeng, hidup kita ini nggak lepas dari topeng gitu. Jadi kalau kita belajar tentang psikologi, kita belajar tentang personality, kita belajar tentang bagaimana seseorang mempunyai perilaku di depan orang lain, di depan halayak ramai gitu ya, yang kadang-kadang berbeda dengan aslinya gitu. Nah, ketika kita mengetahui konsep bahwa manusia itu unik gitu ya, manusia juga harus berinteraksi dengan sosialnya gitu, mau nggak mau kadang-kadang orang tersebut harus mengikuti kaidah yang berlaku di umum. Misalkan sebenarnya orangnya atraktif gitu ya, tapi orang-orang sekitarnya tidak menghendaki itu gitu. Maka dari itu akan ada yang namanya penekanan, akan ada yang namanya ketidaksukaan, akan ada yang namanya hal-hal yang membuat seseorang itu menjadi tidak nyaman dan kadang-kadang terluka. Nah, tema hari ini kita akan bahas tentang butuh healing gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman, ini tema yang menarik sebenarnya. Karena kalau kita ngomongin psikologi, rata-rata kalau orang dikenalkan dengan psikologi pasti belajar tentang karakter, tentang analisa kepribadian gitu ya, seperti yang saya bahas kemarin. Dan yang paling sering justru kalau kita ngomongin psikologi, orang belajar psikologi ingin apa sih? Ingin healing gitu ya, ingin sembuh dari masalah batin atau luka batinnya gitu. Setiap orang pasti mempunyai luka batin, dan kalau kita belajar tentang kepribadian manusia gitu ya, manusia itu bukan seperti benda, bukan seperti barang. Ini banyak kesalahan di masyarakat awam, masyarakat umum, dan kesalahan bahasa yang menjadi sugesti ke dalam pikiran kita. Misalkan seperti ini, ketika kita diputusin pacar, ketika kita punya masalah, kita berbicara, hati saya hancur berkeping-keping gitu ya. Hati itu bukan benda, bukan gelas gitu ya, bukan sebuah kaca yang kalau udah hancur berkeping-keping gak bisa disatukan lagi gitu, bukan. Hati kita itu Allah ciptakan itu elastis gitu ya, dan dinamis gitu. Jadi hati kita ini Allah ciptakan tuh kuat, Tuhan ciptakan tuh kuat gitu. Tidak seperti benda yang kadang-kadang kita metaforakan gitu ya, dengan benda-benda tertentu gitu, yang sebenarnya kalau udah hancur nggak bisa diperbaiki lagi. Hati kita bisa memperbaiki, kita punya sistem healing di dalam diri kita sendiri gitu ya. Walaupun untuk mencapai healing yang optimal, bisa juga kita menggunakan sistem healing dari luar. Contohnya gimana? Ketika Anda berduka, kehilangan seseorang atau terjadi masalah gitu. Kalau kita belajar psikologi, ada fase-fasenya. Dan di fase itu akan menuju pada healing pada akhirnya. Misalkan ketika seseorang kehilangan barang, misalkan handphonenya hilang gitu kan. Yang terjadi apa? Marah pasti dong. Marah. Kok bisa hilang gitu ya? Saya taruh di mana tadi? Nah, itu mulai ada namanya denial tuh. Dia di satu sisi berpikir, aduh, saya perasaan nggak ngapa-ngapain kok sampai hilang gitu, dan saya naruh di tempat yang benar. Nah, itu denial. Dia tidak terima gitu di dalam dirinya. Sama ketika kita punya masalah, pasti kita ada di fase itu dulu gitu. Pasti ada fase di mana kita denial, kita nggak terima dengan masalah yang terjadi dalam hidup kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita akan tetap di fase itu? Tidak gitu. Sebagai manusia, kita manusia yang utuh itu dia akan beranjak fasenya gitu. Nah, fase selanjutnya apa? Biasanya marah tuh, anger, nggak terima gitu ya. Kenapa harus saya gitu ya? Kenapa bukan orang lain? Kenapa harus saya kehilangan handphone? Itu handphone udah dibeli dengan uang yang saya kumpulkan bertahun-tahun misalnya. Akhirnya marah tuh sama diri sendiri. Kenapa saya lupa gitu? Marah juga sama Tuhan. Tuhan kenapa dikasih seperti ini, nggak adil gitu. Dan itu pasti yang normal di dalam sebuah kejadian gitu ya. Dan kadang-kadang karena orang itu berada di fase itu, dia merasa bahwa hidup ini tidak adil, hidup ini tidak tidak sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi pada saya gitu. Yang perlu Anda sadari bahwa fase itu adalah fase yang memang harus dilewati gitu. Fase marah itu pasti harus dilewati.
tapi gimana cara melewatinya? Nah, itulah kenapa pentingnya belajar ilmu psikologi. Di dalam ilmu psikologi, ketika ada masalah, kita akan belajar bagaimana thinking positif, bagaimana thinking solutif gitu ya, bagaimana mencari jalan keluar dari masalah tersebut. Ketika kita ada anger tadi, kita belajar juga di ilmu psikologi namanya manajemen marah, manajemen stres, manajemen diri untuk mengatasi emosi tersebut gitu ya. Jadi ketika kita menghadapi fase itu, kalau Anda belajar ilmu psikologi, Anda bisa belajar bagaimana mengendalikan itu. Lalu fase apa lagi yang biasanya terjadi ketika kita ada masalah tadi gitu ya. Ada fase di mana kita sudah mulai bergaining tuh. Kita udah mulai mau damai sama diri kita, tapi di satu sisi kita juga masih nggak terima gitu ya. Ya udahlah, biarin aja lah, itu emang udah takdir Tuhan kali gitu. Nah itu mulai bergaining tuh dalam diri kita gitu ya. Mulai berpikir, apa ini memang harus saya alami ya? Oh, apa ini ada sebuah pembelajaran dalam hidup saya ya? Itu tergantung lagi tuh pemaknaan positifnya gitu ya. Dan pemaknaan positif itu dipelajari juga di ilmu psikologi. Ada namanya reframing. Bagaimana kita membuat frame yang baik. Misalkan ketika kita kehilangan, kita mempunyai hikmahnya gitu. Ambil hikmahnya aja. Oh berarti saya nggak boleh ceroboh. Oh berarti dari kehilangan itu saya belajar bahwa betapa berartinya seseorang atau barang tersebut bagi saya gitu. Nah makna-makna positif itu kalau misalkan kita bisa pahami, kita bisa terima, maka fase itu akan bisa terlewati dengan baik gitu. Jadi memang itu fase yang memang harus dilewati. Sekali lagi fase yang memang harus dilewati gitu. Nah kalau misalkan sudah bisa menerima dengan baik, respon kita sudah baik, mulailah ada namanya acceptance, penerimaan. Kita bisa berdamai. Ketika ada pengalaman yang sama, kita pun bisa menyikapinya dengan cara yang lebih baik gitu. Nah hal-hal itu dipelajari di dalam ilmu psikologi. Bagaimana kita mengendalikan emosi kita, bagaimana kita membuat diri kita lebih baik, bagaimana kita bisa menghealing diri kita ketika ada masalah tadi, entah kehilangan orang yang dicintai, entah kita ditolak, entah kita disakiti gitu ya. Hal-hal itu adalah hal-hal yang memang dipelajari di dalam ilmu psikologi. Banyak sekali pasien-pasien saya yang datang ke tempat terapi saya di Klinik Bogor Hypnocenter gitu ya. Itu banyak sekali tidak bisa memaafkan orang lain yang bersalah pada dirinya. Atau kadang-kadang menaruh kebahagiaannya di tempat yang salah. Misalkan taruh kebahagiaannya di mulut orang lain. Ketika orang lain gak bahagia, maka dianya gak bahagia gitu. Kata orang lain dia jelek, maka dianya jadi dongkol, jadi gak bahagia. Itu kadang-kadang adalah cara menaruh keilmuan, cara menaruh apa yang dia rasakan gitu ya, secara ilmu psikologi gitu, yang dia pikirkan ditaruh di orang lain gitu. Sayang sekali gitu. Padahal apa yang dia kebahagiaan dia seharusnya ada di tangan dia, bukan di tangan orang lain gitu. Ketika dia punya keinginan gitu ya, ketika dia ingin bahagia gitu, kalau bahagianya ditaruh di orang lain, malah yang terjadi adalah bahayanya adalah dia menjadi diri yang tidak akan mendapatkan bahagia, karena bahagianya bukan di diri dia, di orang lain. Nah, bagaimana cara menaruh bahagia di diri kita, itu juga dipelajari di ilmu psikologi gitu ya. Nah, belajar tentang healing, Anda ada banyak sekali tools tentang healing di dalam ilmu psikologi gitu ya. Ada hipnoterapi, ada NLP, ada kognitif terapi, sosial terapi gitu ya. Ada terapi perilaku, ada banyak sekali cara untuk healing. Nah, kalau Anda ingin belajar bagaimana caranya untuk healing, salah satunya saya adalah salah satu profesional hipnoterapis dan juga tentunya pembelajar psikologi ya. Saat ini saya masih melanjutkan studi di Mapro klinis psikologi. Jadi banyak belajar tentang healing juga di situ. Nah, kalau Anda ingin bersama-sama saya belajar healing, Anda bisa bergabung di belajar ilmu psikologi, di komunitas belajar ilmu psikologi. Di sana kita akan belajar tentang bagaimana caranya healing, melewati fase-fase tadi gitu ya. Dan nanti Anda nggak akan berpikir lagi bahwa hati saya berhancur berkeping-keping gitu. Anda akan paham bahwa ketika kita disakiti, maka seharusnya manusia itu seperti otot ya. Ketika diberi beban yang sangat berat, kalau kita fitness ya, yang terjadi otot itu akan terbentuk menjadi lebih bagus gitu ya, lebih indah gitu. Dan hal-hal itu yang akan kita pelajari di dalam ilmu psikologi. Nah, ini menarik bukan ya? Jadi kalau teman-teman pengen belajar ilmu psikologi, pengen belajar bagaimana caranya healing gitu ya, ikuti
belajar ilmu psikologi di episode-episode berikutnya. Akan ada ilmu-ilmu yang keren banget. Oh iya, ada juga ilmu self, spiritual emotional freedom technique. Ini juga keren banget gitu ya untuk melepas emosi luka-luka batin kita gitu. Nanti kita akan banyak bahas di episode-episode selanjutnya. Jadi bagi Anda yang butuh healing, mulailah belajar ilmu psikologi. Saya Richard, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.